problem, border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? Declare war. Ada satu hal yang menarik di Laut Cina Selatan dan jarang disadari. Kapal penjaga pantai Cina atau China Coast Guard atau CCG hampir setiap hari berlayar di sekitar Laut Malaysia. Khususnya di Luzon Shoals, sekitar 80 mil laut dari pantai Sarawak. Mereka seperti memiliki jalur tetap, bolak-balik, memantau, seolah memperlihatkan bahwa wilayah itu milik mereka. Tapi yang aneh, ketika kapal-kapal ini mencoba bergerak ke arah Laut Natuna Utara, wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, perilakunya berubah total. Mereka berhenti atau cepat mundur ketika dihadang kapal patroli Indonesia. Nah, kenapa bisa gitu? Apakah Malaysia dianggap lebih aman untuk ditekan, sementara Indonesia lebih disegani? Atau ada strategi diplomasi cerdas di balik layar yang membuat Cina lebih berhati-hati dengan kita? Dan yang paling penting, apakah Indonesia siap menghadapi gelombang besar berikutnya? Nah, buat teman-teman yang suka dengan pembahasan keganasan Indonesia yang jarang dibahas di media lain, subscribe WikiWek, tonton sampai akhir, karena kita akan menyelam ke konflik permasalahan ini. Kita yakin kalian akan bangga dengan sikap Indonesia kali ini. Indonesia Exclusive Economic Zone. Your position now in our area. EEZ. Untuk memahami ini, kita harus lihat datanya dulu. Dalam beberapa minggu terakhir, kapal-kapal China Coast Guard beroperasi hampir setiap hari di ZEE Malaysia, terutama di sekitar Luzon Shoals. Nah, bila dihitung, aktivitas mereka sudah mencapai ratusan hari operasi dalam setahun. Wilayah yang mereka datangi bukan wilayah kosong. Di sana ada blok eksplorasi gas di Alpha milik Indonesia dan area yang juga diklaim oleh Vietnam. Jadi saat kapal Cina mondar-mandir di sana, dampaknya terasa luas. Aktivitas eksplorasi minyak dan gas milik Malaysia sering terganggu. Namun pemerintah Malaysia memilih langkah diplomatis. Mereka tidak langsung mengerahkan kekuatan militer, tapi lebih fokus pada komunikasi dan negosiasi. Tujuannya tetap menjaga hubungan baik dengan Cina sambil berusaha mempertahankan wilayahnya. Nah, sebaliknya Indonesia mengambil pendekatan berbeda. Begitu kapal CCG mulai masuk ke wilayah Laut Natuna Utara dan mengganggu survei energi oleh PT Pertamina, kapal patroli Indonesia langsung dikerahkan. Bahkan dalam beberapa kasus, pesawat udara ikut diturunkan untuk mengusir kapal Cina yang melanggar batas. Dan hasilnya efektif, kapal Cina mundur. Namun Indonesia nggak berhenti di situ. Di sisi diplomasi, Indonesia tetap membuka kerjasama maritim dan menandatangani nota kesepahaman antara Badan Keamanan Laut atau Bakamla dan China Coast Guard. Nah, ini artinya Indonesia tetap menjaga komunikasi agar hubungan antar negara tidak memburuk meski di laut bersikap tegas. Pendekatan ini mencerminkan strategi seimbang, tegas di lapangan untuk menjaga kedaulatan, tapi tetap santun dalam diplomasi agar hubungan ekonomi dan politik tidak terganggu. Kombinasi inilah yang membuat Cina lebih berhati-hati terhadap Indonesia. Indonesia bukan negara yang mudah ditekan. Nah, selain memiliki kemampuan patroli tinggi dan koordinasi antar matra yang kuat, Indonesia juga berpegang teguh pada UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu konvensi PBB tentang hukum laut. Dalam aturan ini, pelanggaran di ZEE bisa berdampak hukum internasional, dan itu bisa merusak citra Cina di dunia internasional bila dilakukan secara terang-terangan terhadap Indonesia. Nah, tekanan dari Cina dan gangguan penangkapan ikan ilegal membuat Malaysia nggak bisa berdiam diri. Dalam rencana Malaysia ke-13 atau RMK-13 untuk periode 2026 sampai 2030, pemerintah Malaysia menetapkan keamanan maritim sebagai pilar utama pembangunan nasional. Langkah ini bukan muncul tiba-tiba. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pidatonya di parlemen pada 31 Juli menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kedaulatan di Laut Cina Selatan akan diperkuat secara komprehensif. Pernyataan ini penting karena sebelumnya dalam rencana Malaysia ke-12 atau RMK-12, isu ini hanya disinggung sekilas oleh Perdana Menteri sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob. Nah, menurut peneliti dari Law Institute, Abdul Rahman Yaakob, menyebutkan Laut Cina Selatan secara khusus kali ini bukan sekedar simbolis.
tapi menandakan Malaysia benar-benar melihat ancaman nyata dari aktivitas Cina. Dalam rencana itu, Malaysia mungkin akan menambahkan anggaran pengawasan wilayah laut dan sumber daya lepas pantai, memaksimalkan kekuatan militer yang udah ada, dan meningkatkan penggunaan pesawat tanpa awak untuk patroli laut. Nah, hal ini menarik, karena RMK-13 sebenarnya adalah rencana ekonomi strategis, namun memasuki isu kedaulatan dan pertahanan sebagai salah satu fokus utamanya. Artinya Malaysia mulai sadar bahwa keamanan laut sama dengan stabilitas ekonomi. Langkah Malaysia nggak berhenti di perencanaan. Pada Oktober tahun sebelumnya, Malaysia udah mulai menyiapkan pangkalan angkatan laut baru di Kalimantan, tepatnya di Bintulu, Sarawak, hanya sekitar 150 km dari Luzon Shoals yang disengketakan. Pangkalan baru ini akan berfungsi sebagai garda depan untuk menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan, sekaligus memperkuat keamanan perbatasan di Malaysia Timur. Nah, selain itu, kerjasama dengan Amerika Serikat juga mulai terlihat. Pada tahun 2021, Amerika memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk memasok radar jarak jauh bagi Malaysia melalui program Building Partner Capacity. Radar ini dipasang di Malaysia Timur dan mampu memantau hingga 470 km ke Laut Cina Selatan. Artinya Malaysia akan lebih mudah mendeteksi pergerakan kapal asing sebelum mereka mendekati wilayahnya. Bantuan lain datang dalam bentuk latihan militer bersama seperti latihan Keris Strike 2024, serta peningkatan perangkat lunak pesawat tempur F-18 milik Malaysia yang dijadwalkan tahun 2025 ini. Semua ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Malaysia dalam respon cepat dan pengawasan udara. Sementara Malaysia masih dalam tahap membangun kemampuan pertahanannya, Indonesia sudah melangkah lebih dulu. Kehadiran rudal balistikan menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat pertahanannya. Dengan jangkauan 280 km dan ditempatkan di Batalion Artileri Medan 18, Buretkong, Kalimantan Timur. Rudal ini mampu menjangkau area strategis seperti Natuna Utara dan Selat Malaka, dua wilayah penting yang sering bersinggungan dengan patroli kapal penjaga pantai Cina. Akuisisi rudal ini menandai peningkatan besar dalam modernisasi militer Indonesia, terutama di bidang serangan presisi jarak jauh yang sebelumnya hanya dikuasai negara besar seperti Cina dan India. Rudal kan menggunakan sistem navigasi GPS dan GLONASS yang membuatnya tetap akurat meski terjadi gangguan elektronik. Pemerintah juga menyiapkan anggaran pertahanan sekitar 10 miliar euro atau sekitar 192 triliun pada 2025, dengan proyeksi naik menjadi 14,3 miliar euro atau sekitar 274 triliun rupiah pada 2030. Anggaran ini mempercepat penguatan militer di semua matra, darat, laut, dan udara. Nah, kehadiran kan bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol dari kerjasama strategis Indonesia dan Turki. Indonesia menjadi negara asing pertama yang mengoperasikan rudal ini, membuka peluang transfer teknologi dan mengembangkan sistem serupa, seperti rudal anti kapal Atmaka. Namun di balik kemajuan ini, situasi geopolitik kawasan sedang memanas. Cina semakin menegaskan ambisinya untuk menggabungkan Taiwan ke dalam konsep satu Cina. Hal ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina sebagai sekutu regional. Manuver militer, latihan gabungan, hingga pengerahan kapal induk dan kapal selam nuklir semakin sering terjadi di Laut Cina Selatan. Nah, posisi Indonesia yang berada di serambi Laut Cina Selatan membuatnya rawan terdampak konflik. Dalam konteks ini, rudal kan berfungsi sebagai alat penangkal dan simbol kedaulatan, memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan eskalasi militer di kawasan. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi penonton, tapi pemain penting di panggung pertahanan Asia Tenggara. Nah, dengan kekuatan baru seperti rudal kan, Indonesia benar-benar pantas disebut macan ASEAN. Jadi kesimpulannya, perbedaan paling jelas di Laut Cina Selatan terlihat dari cara dua negara ASEAN ini bersikap terhadap tekanan Cina. Malaysia masih berhitung dan mengedepankan diplomasi, sementara Indonesia sudah mempraktikkan keseimbangan antara ketegasan dan kecerdasan strategi.
Malaysia mulai sadar bahwa kedaulatan tak bisa dijaga dengan kata-kata. Sehingga lewat RMK-13, mereka memperkuat pangkalan laut, radar, dan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Tapi Indonesia sudah selangkah lebih maju. Kapal CCG dihadang, hubungan diplomatik tetap dijaga. Puncaknya hadirnya rudal Khan dari Turki, menjadikan Indonesia bukan sekedar bertahan, tapi menjadi kekuatan penentu di kawasan. Dengan jangkauan 280 km dan posisi strategis di Kalimantan Timur, rudal ini memberi sinyal tegas bahwa Indonesia siap menjaga Natuna dan Selat Malaka. Di tengah ambisi Cina terhadap Taiwan dan memanasnya Laut Cina Selatan, Indonesia kini bukan sekedar pemain regional. Kita adalah negara yang mulai disegani karena tahu kapan harus tegas dan kapan harus bijak. We don't want to do it. We have to find an amicable resolution to the conflict, and that's a choice.